serta seluruh siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mulai devotion pagi ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa, kita naikkan lagu bersyukur Bapa, dan kita mulai menyembah, kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, terus kami bersyukur, Tuhan, setiap hari, Tuhan. Tanpa kami mau bersungut-sungut, Tuhan, ajar kami untuk kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama
biar terus Tuhan Kau anugerahkan ucapan syukur itu Tuhan dalam hidup setiap kami. Biar bibir kami, hati kami, hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam devotion SMA Kristen Terang Bangsa pagi ini. Pagi ini, Serjek akan membawakan firman dengan subtema sunat hati. Dan ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Ulangan 10 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar teguh. Saya ulangi ya. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar teguh. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa sunat atau pemotongan kulit katan ini sudah sangat populer saat ini. Di Alkitab, sunat itu sendiri pun diceritakan ya di dalam Perjanjian Lama ketika Musa membawa umat Israel pergi dari Mesir. Nah, di ayat Keluaran 4, saya akan bacakan, pertama kalinya sunat itu dipakai ketika Musa dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama istri dan anak-anaknya. Dikatakan di sini, di dalam Keluaran 4 ayat 24, 25, demikianlah firman Tuhan. Sampai 26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Anak-anakku, kita tahu bahwa disinilah sunat disebut, dan di situ menyangkut nyawa. Musa ketika bertemu dengan Tuhan, ketika dia dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa telah diutus Tuhan dengan diberi mujizat-mujizat. Dan mujizat-mujizat itu dipercayakan kepada Musa untuk ditunjukkan kepada Raja Firaun. Tetapi yang aneh, di tengah jalan dikatakan di sini Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ternyata kejadian ini membawa Musa yang semula dipilih Tuhan, tetapi kemudian Musa tidak dipilih Tuhan karena Tuhan hendak membunuh dia. Bersyukur ada istrinya, yaitu Sipora, yang dengar-dengaran dengan Tuhan Roh Kudus, sehingga dia langsung bertindak dengan memotong kulit katan anaknya dan menyentuhkannya ke kaki Musa, sehingga Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Nah, di sini Serjek mau menceritakan anak-anakku bahwa di budaya Jawa pun sunat itu dipakai. Nah, di budaya Jawa, kalau kalian mau tahu, dikatakan di sini adalah sunat dipakai untuk memurnikan diri dengan menghilangkan sukerto. Ya, sukerto itu bahasa Jawa yang berarti hambatan, kotoran, kesialan manusia yang adalah bawaan dari manusia itu sejak dia lahir. Nah, secara medis pun sunat dipakai untuk menghilangkan kulit katan. Karena kalau kulit katan tidak dihilangkan, kulit katan bisa menjadi tempat persembunyian bagi kotoran, sehingga dapat berisiko mendatangkan penyakit. Nah, di sini penting anak-anakku untuk belajar apa sih sunat hati itu. Nah, dikatakan di Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan, jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api
dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Nah, di sini kita tahu anak-anak bahwa sunat itu bukan sunat lahiriah, yaitu kulit katan dipotong. Tetapi firman Tuhan jelas menyatakan hati kita pun juga perlu disunat. Kita tahu bahwa umat Israel sangat membanggakan sunat lahiriah, sehingga mereka merasa menjadi umat pilihan Allah, dan kemudian mereka merasa bahwa dengan sunat ini Allah tetap akan mengasihi mereka meskipun mereka berbuat apa yang mereka mau, bahkan yang merusak sekalipun. Tetapi di sini Tuhan jelas-jelas melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa yang perlu disunat bukan hanya kulit katanmu, tetapi juga hatimu. Karena sama seperti kulit katan dipotong meredakan amarah dari Allah ketika Musa kembali ke Mesir, di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan juga akan marah kepada kita kalau hati kita tidak disunat. Karena apa? Dari hati inilah timbul perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Jadi sunat secara hati di sini dimaksud adalah kita perlu menanggalkan atau menghilangkan kejahatan-kejahatan yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, satu demi satu, satu demi satu. Nah, sehingga hidup kita kemudian didapati Tuhan berkenan. Dan ketika hidup kita didapati Tuhan berkenan, maka Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang dahsyat, adil dan kasih, serta layak kita sembah, akan senantiasa mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah perkataan dan perbuatan kita, agar kita terhindar dari murka Allah. Dari sisi manusia kita harus melakukan ini dengan kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Tetapi dari sisi Allah, Allah akan menjamin kita, melengkapi hidup kita, memampukan kita agar kita bisa hidup seturut dengan firman-Nya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ingat-ingat terus, kita perlu menyunat hati kita agar perbuatan-perbuatan kita yang jahat diubah jadi baik dan ditinggalkan, sehingga itu membawa berkat bagi hidup kita. Anak-anakku, tetap kuat ya di dalam Tuhan, lakukan yang baik, jauhi dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih buat firman yang Kau ajarkan kepada kami pagi ini, yaitu mengenai sunat hati. Paksakan rencanamu dan kehendak-Mu atas hidup anak-anak-Mu dan keluarga mereka, dimanapun mereka berada, dan kami semua para guru dan staf. Kami perlu Engkau Tuhan, ajari kami terus, paksakan terus, sehingga hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin.